Abu Ibrahim Woyla, ulama Sufi Aceh berjalan kaki ribuan kilometer dengan cepat. Beliau berasal dari Pasi Aceh Woyla, Aceh Barat. Abu Ibrahim Woyla diperkirakan lahir tahun 1919. Dalam pengembaraan kesufiannya, beliau mengawali masa belajarnya kepada salah seorang ulama besar Blang Pidi yang berasal dari Loknga, yaitu Abu Syekh Tunku Mahmud bin Tunku Ahmad Loknga, atau yang dikenal dengan Abu Syekh Mat Blang Pidi. Kepada Abu Syekh Mat, Abu Ibrahim Woyla belajar lebih kurang 12 tahun. Selain Abu Ibrahim Woyla, murid Abu Syekh Mat lainnya seperti Abuya Syekh Muda Wali Al-Halidi, Abu Calang Muhammad Arsyad, Abu Adnan Mahmud Bakongan, Abuya Jailani Kota Fajar, Syekh Muhammad Bilal Yatim, Abu Ja'far Lailon, Abu Imam Syamsuddin, Abu Ghafar Loknga, dan para ulama lainnya. Abu Syekh Mat sendiri, selain dikenal dengan kealimannya, beliau juga seorang ulama yang memaknai kehidupannya dengan pengamalan ilmu tasawuf. Setelah menyelesaikan pengajian kepada Abu Syekh Mat, Abu Ibrahim Woyla juga pernah belajar kepada beberapa ulama lainnya seperti kepada Abu Muhammad Arsyad yang dikenal dengan Abu Calang, murid dari Abu Kruengkale dan Abu Syekh Mat. Sedangkan ilmu tarekat, Abu Ibrahim Woyla memperdalam kepada Abuya Syekh Muda Wali Al-Halidi. Setelah pulang beliau belajar dari Padang pada era 40-an. Setelah belajar kepada beberapa ulama, Abu Ibrahim kemudian mendalami kajian tasawuf secara mendalam. Setelah menjadi seorang yang alim, beliau diberikan anugerah kewalian. Tidak terhitung cerita-cerita yang beredar di masyarakat tentang kelebihan dari ulama Sufi Abu Ibrahim Woyla. Bahkan almarhum Gus Dur pernah menyebutkan bahwa Sufi seperti Abu Ibrahim Woyla cuma ada satu orang lagi, yaitu di Sudan. Abu Ibrahim Woyla pernah berjumpa dengan Gus Dur, sebagaimana ditulis dalam autobiografi Kiai Abdurrahman Wahid. Bahkan penulis pernah melihat Abu Ibrahim Woyla yang membagi-bagikan uang kepada siapapun yang meminta tanpa terkecuali, dan beliau tidak melihat berapa jumlah yang diberikan. Di kesempatan lain juga cerita yang telah jamak diketahui bahwa Abu Ibrahim Woyla mampu menempuh jarak ribuan kilometer dengan waktu yang cepat hanya dengan berjalan kaki. Namun ada sebuah keistimewaan lainnya, bahwa Abu Ibrahim Woyla sering memberi isyarat terhadap peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Bukan beliau mengetahui yang gaib, tapi itulah firasat jernih yang diberikan oleh Allah SWT kepada para hamba-hambanya. Karena Abu Ibrahim Woyla lidah dan hatinya tidak pernah kosong dari mengingat Allah SWT, beliau sedikit bicara, kalaupun ingin menyampaikan sesuatu hanya dengan sedikit kata-kata dan isyarat sekedar saja. Semasa hidupnya, Abu Ibrahim Woyla telah mengayomi masyarakat dengan munajat dan doanya. Setelah beliau berpulang, hampir tidak pernah terdengar sufi pengembara seperti beliau. Ada beberapa pelajaran penting dari kehidupan Sufi Aceh tersebut, diantaranya, Abu Ibrahim Woyla mengawali derajat kesufian beliau melalui ilmu dan beliau berguru kepada para ulama. Kedua, sampainya beliau kepada derajat sedemikian rupa dengan mujahadah yang benar, di mana beliau telah menghabiskan banyak waktunya untuk mengembara seraya berzikir mengagungkan asma Allah SWT. Ketiga, ada sisi kedermawanan pada diri Abu Ibrahim Woyla yang mau memberi kepada siapapun yang meminta. Keempat, beliau tidak lagi cinta kepada dunia. Karena seorang yang telah sampai pada derajat kasyaf yang hakiki, maka pujian dan cacian bagi mereka sama, antara batu dan permata bagi mereka tidak berbeda. Kelima, Abu Ibrahim Woyla memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada siapapun, tidak melihat kepada unsur ras, golongan dan lain-lain. Bagi beliau semuanya adalah makhluk Allah SWT yang layak dan patut diberikan kasih sayang. Banyak pelajaran berharga lainnya dari kehidupan Sufi besar Aceh tersebut, karena membaca perjalanan hidup Abu Ibrahim Woyla adalah membaca perjalanan Sufi-Sufi yang kita baca kehidupan mereka seperti dongeng. Namun benar adanya, wallahu alam, setelah kiprah yang besar dan luas, wafatlah Abu Ibrahim Woyla di tahun 2009 dalam usia 90 tahun, rahimahullah rahmatan wasi'atan.